Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Di Lembaga Kebudayaan Betawi, salah satu yang dibina adalah bagaimana anak-anak itu bisa menulis karya, khususnya ya karya fiksi, karya sastra. Oleh karena itu, saya berharap kepada engkau, wahai sahabatku, temanku, adikku, cucuku, generasi muda, generasi Z, generasi Alpha, belajar sastra itu atau belajar menulis itu memang di samping ada metodologinya, tapi juga yang sangat berperan di situ adalah bakat dia ya. Bakat kemudian harus diasah dengan disiplin. Sebagaimana profesi lain, tentara kah, menteri kah, atau gubernur kah, atau apakah, seorang yang belajar menulis pun harus mempunyai disiplin. Sesudah dia punya disiplin yang tinggi bahwa dia dalam siklus harian itu kan ada 12 jam ya, 24 jam. Dia harus hitung di mana waktu yang paling asik buat dia untuk mengungkapkan pemikirannya. Tapi disiplin nggak ada gunanya kalau dia tidak didukung dengan minat melakukan baca dan riset. Jadi modal membaca karya, macam-macam karya literasi itu, apakah politik, ataukah budaya, ataukah sastra lama, ataukah manuskrip, ataukah macam-macam, itu harus kita baca. Karena kalau kita nggak membaca itu, maka kita kosong di sini kita. Hanya kita punya intuisi, hanya kita punya pengalaman yang sangat terbatas itu. Apalagi bagi generasi muda itu, pengalaman kan memang harus dia miliki. Jadi jam terbang hidupnya itu memerlukan masukan banyak hal sehingga dia menjadi pengalaman. Dan itu bisa dibantu dengan cara dia membaca macam-macam buku. Adik-adikku, anak-anakku, cucu-cucuku, itu ada peribahasa bahwa buku itu jendela dunia. Jadi kalau kita mau melalang buana ke saudara-saudara kita yang hidup di Antartika, hidup di benua lain-lainnya, kita cukup membaca buku sehingga wawasan kita terbuka kepada itu. Dan riset itu sangat penting karena riset kan bisa macam-macam ya. Bisa kita langsung terlibat, bisa kita langsung mempunyai metodologi caranya meriset. Misalnya ada saudara kita yang kehidupannya lebih tidak beruntung dari kita. Misalnya dia orang yang hidup di bantaran kali, dengan kesehariannya dia senantiasa memulung barang-barang bekas. Itu kan juga kita nggak bisa wah saudara kita si fulan adalah kerjaannya begini-begini, kan itu nggak. Jadi bagaimana kita intuisi, kemudian macam-macam gaya bahasa, macam-macam pilihan bahasa itu bisa kita manfaatkan sesudah kita melakukan riset begitu. Sehingga apa yang kita tulis itu seperti kita ngobrol berhadapan gitu. Jadi adik-adikku, mari sama-sama kita mengasah kemampuan kita, pengalaman, mengasah memori menjadi sesuatu yang berharga bagi lingkungan kita. Yang jelas memang itu semuanya harus kamu bungkus dengan rasa cinta. Karena kalau kamu tidak mempunyai rasa cinta, kamu jadi hidup itu seperti apa ya? Seperti sayur asam, kekurangan asamnya, kekurangan garamnya gitu. Jadi rasa cinta itu kamu bungkus. Sehingga cinta itu kemudian kamu tularkan kepada yang sebelah, dan seterusnya. Sehingga aroma cinta itu menjadi perayaan bersama bagi kita, bagi lingkungan kita. Jadi begitulah kira-kira sastra itu harus kita seriusi, karena sastra itu bagian penting dari identitas, yang di dalamnya ada identitas bahasa, ada identitas etnik,
ada identitas Nusantara, ada identitas emak kita, ada identitas paham-paham kita. Dan saya pribadi sebagai orang yang sudah engkong-engkong mengajak kepada engkau, mari sama-sama kita mempunyai rasa cinta. Cinta yang kita ekspresikan dalam berbagai hal. Yang kali ini saya ingin kamu semuanya mempunyai rasa cinta untuk menulis, berliterasi, dan dari literasi itu ada cahaya yang muncul dari mana-mana, karena cahaya itu adalah kamu isi dengan cinta dan sesuatu yang ingin kamu raih di kemudian hari. Jadi kalau anak-anak misalnya kamu sekarang masih kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu dalam peribahasa kata Betawi, pemuda hari ini akan menjadi manusia di masa akan datang. Jadi barangkali nanti kamu akan jadi presiden, kamu akan menjadi menteri, kamu akan menjadi pengusaha sukses, kamu akan menjadi pendidik yang hebat, kamu akan menjadi sesuatu yang hebat karena kamu sudah memulai itu dari diri kamu sendiri yang kamu tularkan kepada teman-teman dan lingkungan di sekitarnya. Demikian dari saya. Kalau kata pantun, kupas kelapa jangan dibelah. Kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan yang salah, mohon kiranya dimaafin dan dimaklumin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.